Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang model-model pembelajaran IPA SD. Model pembelajarannya sendiri di sini ada 4. Yang pertama, model pembelajaran IPA terpadu. Yang kedua, model belajar konstruktivis. Yang ketiga, model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Dan yang terakhir yaitu model siklus belajar. Langsung saja kita mulai untuk model pembelajaran yang pertama, yaitu model pembelajaran IPA terpadu yang akan disampaikan oleh rekan saya, Iqna Sabila. Oke, model yang pertama akan kita bahas yaitu model pembelajaran IPA terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Prabowo mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri. Ciri yang pertama, berpusat pada siswa. Ciri yang kedua, proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Dan ciri yang terakhir yaitu pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. Untuk selanjutnya, ada pun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty, yaitu sebanyak 10 model pembelajaran terpadu. Ke-10 model pembelajaran terpadu tersebut adalah yang pertama, penggalan, yang kedua, keterhubungan, sarang, pengurutan, irisan, jaring laba-laba, bergalur, keterpaduan, terbenam, dan jaring kerja. Untuk model selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Menurut Jamin 2012, model belajar konstruktivisme adalah model belajar yang berpusat pada siswa atau student oriented, guru sebagai mediator, fasilitator, dan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Adapun tujuan dari teori ini yaitu yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Dan yang keempat, lebih menekankan pada proses belajar dan bagaimana belajar itu. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dalam pembelajaran konstruktivis, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan, yang kedua, menetapkan isi, yang ketiga, identifikasi dan klarifikasi pengetahuan awal siswa. Yang keempat, identifikasi dan klarifikasi miskonsepsi siswa. Yang kelima, perencanaan program pembelajaran dan strategi pengubahan konsep. Yang keenam, implementasi program pembelajaran dan strategi pengubahan konsep. Yang ketujuh, evaluasi. 8. Klarifikasi dan analisis miskonsepsi siswa yang resisten. Dan yang terakhir, revisi strategi pengubahan miskonsepsi. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivisme sendiri, yang pertama yaitu memberikan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru melalui penglibatan langsung dalam dunia sebenarnya. Menyokong pembelajaran secara kooperatif. Yang ketiga, menggalakkan soal atau ide yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai pedoman dalam merancang suatu pembelajaran. Keempat, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Kelima, menggalakkan proses inquiry melalui kajian dan eksperimen. Secara garis besar, prinsip-prinsip konstruktivisme yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah 1. Pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. 2. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali dari keaktifan murid sendiri untuk menalar. Murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. 5. Menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. 6. Mencari dan menilai pendapat siswa. 7. Menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa.
Keunggulan dari model pembelajaran konstruktivis. Pembelajaran berdasarkan konstruktivis memberikan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri, berbagi gagasan dengan temannya, dan mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Untuk kelemahan dari model pembelajaran konstruktivisme ini dapat kita lihat dari proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selanjutnya, untuk model pembelajaran STM atau Sains Teknologi Masyarakat akan disampaikan oleh rekan saya, Delila Milenia Valen. Model pembelajaran STM. Pengertian model pembelajaran Sains Teknologi Masyarakat atau disingkat STM. Sains dan teknologi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini telah tersentuh oleh produk-produk teknologi yang merupakan penerapan konsep-konsep sains. Sains dan teknologi sangat terasa dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikaitkan secara langsung dengan teknologi dan masyarakat. Ciri-ciri khas pembelajaran model STM adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya dan dampaknya. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber setempat atau narasumber dan bahan-bahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, penekanan pada keterampilan proses sains agar dapat digunakan oleh siswa dalam mencari solusi terhadap masalahnya dan sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran STM ini telah dikembangkan oleh Robert Yeager et al. Untuk membantu guru-guru dalam mengajarkan IPA untuk mencapai 5 tujuan utama. Tujuan-tujuan itu dikarakteristikan sebagai domain. Domain-domain itu meliputi yang pertama domain konsep, kedua domain proses, ketiga domain aplikasi, keempat domain kreativitas, yang kelima domain sikap. Teknologi masyarakat yang berorientasi pada konstruktivisme terdiri dari 5 tahap pembelajaran, yaitu yang pertama tahap pendahuluan, inisiasi, invitasi, apersepsi, dan eksplorasi. Yang kedua tahap pembentukan dan pengembangan konsep. Yang ketiga tahap aplikasi konsep dalam kehidupan. Yang keempat tahap pemantapan konsep. Dan yang kelima tahap evaluasi. Kelebihan dan kelemahan model STM. Kelebihan model STM adalah dapat meningkatkan literasi sains, perhatian terhadap interaksi sains, teknologi, dan masyarakat, karena siswa dituntut lebih aktif menemukan permasalahan sendiri yang kemudian ditindaklanjuti mencari solusinya. Pemahaman yang baik dalam sains ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, bernalar logis, memecahkan masalah secara kreatif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab terhadap permasalahan yang menyangkut sains, teknologi, dan masyarakat. Selain mempunyai kelebihan, model STM juga mempunyai kelemahan, yaitu dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas memerlukan tambahan waktu jika dibandingkan dengan pembelajaran model konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebelum proses belajar mengajar harus dibuat pembagian waktu secermat mungkin, agar waktu tidak habis untuk mengajar satu konsep saja. Dan yang terakhir yaitu model siklus belajar akan disampaikan oleh rekan saya, Ahadiah Dwi Kusuma Ningtyas. Model pembelajaran yang terakhir ada model siklus belajar. Model siklus belajar itu sendiri adalah salah satu model pembelajaran di mana rangkaian tahap diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Model siklus belajar memiliki beberapa tahapan. Untuk tahap yang pertama ada tahap engagement, tahap yang kedua ada tahap eksplorasi, yang ketiga ada tahap explanation, yang keempat ada tahap elaboration, dan yang terakhir ada tahap evaluation. Model siklus belajar juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu mengembangkan sikap ilmiah siswa. Untuk kelebihan yang ketiga, ada pembelajaran lebih bermakna. Dan untuk kekurangannya, yaitu yang pertama, efektivitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Yang kedua,
menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Untuk kekurangan yang ketiga, ada memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. Dan kekurangan yang terakhir yaitu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay safe and stay at home. Dan jangan lupa pula like, comment, and subscribe.